lagi ngapain sih ini kayak meres-meres gitu kayak dari tadi kayaknya serius banget gitu. Ini padahal cuma plastik. Ini kenapa? Ada apa dengan plastik-plastik ini? Ini lagi dilipat biar dirapihin supaya kita bisa memperpanjang penggunaan si plastik ini daripada kalau misalnya sekali pakai biasanya kan dibuang, tapi kalau misalnya sekarang kita rapihkan kemudian kita lipatnya rapi bisa kita simpan untuk penggunaan yang kedua, ketiga, keempat kali gitu loh, Matt. Betul, berarti memang pemakaiannya tidak sekali pakai kan, jadi lebih ramah terhadap lingkungan. Kalau ngomong tentang ramah lingkungan nih, liatin. Sebenarnya aku juga nih pemirsa, ini nih. Apa? Ya, ini tumbler. Botol minum aku selalu bawa kemana-mana sendiri karena agak ribet juga dan kasihan bumi ini kalau setiap mau beli, mau minum beli, mau minum beli gitu kan. Selain tumbler sendiri, aku juga bawa ini nih sedotan atau straw yang terbuat dari stainless. Jadi kemarin ini kebetulan ini aku dapat dari salah satu, ini souvenir, ini souvenirnya pernikahan salah satu campersnya Bincang Sehati Weekend namanya Asep dan Alfi. Saya dapat ini makanya saya selalu bawa kemana-mana. Berguna dan bermanfaat ya. Terima kasih Asep, terima kasih Alfi ya, ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk saya. Betul, kita udah ngobrol banyak tapi kita belum menyapa pemirsa. Oh iya lupa ya, oke. Ya pemirsa kita ketemu lagi di Bincang Sehati Weekend bersama saya Raden Madlias dan saya Ayu Sutomo. Nah, kalau kita berbicara tentang seperti ini, tadi kita udah buka dengan saya minum-minum cantik dengan tumbler sendiri, ada straw milik sendiri. Ayu lagi ngelipet-ngelipet plastik supaya bisa dipakai lagi. Makanya kita hari ini akan membahas bagaimana kemudian kita sebagai anak muda ini harus peduli terhadap lingkungan. Benar, harus benar-benar peduli terhadap lingkungan. Karena kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, terus siapa lagi gitu kan. Lagi pula dengan bawa tumbler, kemudian bawa straw yang bisa dipakai berulang kali. Ini kan bisa lebih ramah lingkungan, lebih sehat dan lebih hemat juga loh. Iya betul, ini saya sudah pakai itu. Asep merit bulan apa ya, udah beberapa bulan yang lalu, ini saya masih pakai aja dan it still looks good pemirsa. Pastinya, sesuai dengan topik kita ya hari ini, kita membahas apa sih hari ini? Ya muda dan peduli lingkungan. Bener banget, anak muda harus peduli dengan lingkungan agar lingkungannya bisa lebih sehat, lebih juga lestari gitu kan ya Matt ya? Betul, kalau kita berbicara tentang muda peduli lingkungan, apalagi di momen Hari Air kali ini, kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kemudian anak-anak muda di Indonesia ini jauh lebih peduli terhadap lingkungan dan movement atau gerakan apa saja yang sudah dilakukan. Karena kalau kita lihat di media sosial pemirsa, ini banyak sekali kemudian anak-anak muda yang tanam mangrove lah, bersih-bersih pantai lah, bagi-bagi tumbler lah, dan itu merupakan movement yang sangat positif. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya movement-movement ini tetap sustain ke depannya, kita akan membahasnya dan itulah topik kita hari ini di Bincang Sehati Weekend. Tapi sebelum kita bahas lebih banyak lagi tentang itu, kita sudah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat masyarakat tentang topik yang akan kita bahas hari ini, Matt. Betul. Seperti apa tayangannya sudah kami siapkan di rangkuman yang berikut ini. Silakan. Lingkungan yang bersih itu yang enak dipandang, indah, nyaman, yang tentunya bikin kita jadi nyaman. Lingkungan yang bersih itu idealnya lingkungan yang higienis, lingkungan yang bukan lebih bagusnya itu yang tidak ada sampah atau semisalnya, tapi alangkah baiknya kita dalam jangka waktu pendek ini meminimalisir sampah, lingkungan yang baik. Lingkungan yang bersih menurut saya itu adalah bebas dari yang namanya itu sampah, lalu juga sekitarnya itu bebas dari asap-asap dan polusi seperti asap rokok dan karbon dioksida dan sebagainya. Harus banget karena lingkungan itu tempat manusia bergantung karena di situ dapat udara yang bersih dan segar. Pastinya karena lingkungan itu penting untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Menurut saya itu penting karena lingkungan itu akan berdampak juga dengan lingkungan manusia. Misalnya berdampak dengan kesehatan juga dengan manusia. Misalnya kalau lingkungannya itu terlalu mungkin polusi, itu berdampak pada misalnya flu atau sering-seringnya sakit pada manusia itu. Dalam menjaga lingkungan ya perannya anak muda itu seperti membuang sampah pada tempatnya yang nggak sembarangan. Hal kecil itu bisa membantu lingkungan jadi bersih. Banyak banget, kayak salah satunya itu ada reboisasi, ada penanaman mangrove, ada banyak nih pokoknya. Menurut saya sih banyak, contohnya adalah banyak sekali misalnya di lingkungan ISIP ya.
ada beberapa mahasiswa yang udah bawa sedotan dari besi ataupun dari kayu kayak gitu. Penting banget karena generasi muda kan usianya masih sangat panjang ya, masa depannya masih panjang banget. Jadi menjaga lingkungan itu harus banget karena kalau nanti lingkungannya rusak, kehidupan kita juga jadi ya buruk. Seberapa penting yang dipastikan itu penting banget. Karena kan lingkungan adalah suatu warisan dari leluhur kita yang harus kita wariskan untuk ke generasi berikutnya. Jadi jangan sampai di lingkungan ini, jangan sampai di generasi kita itu rusak. Sangat penting karena kalau menjaga lingkungan itu juga berguna juga bagi yang namanya kelancaran namanya kegiatan belajar mengajar dan juga yang ada kelestarian di rumah kayak gitu. Nah, Matt, udah lihat kan tadi pendapat dari pemirsa di rumah tentang topik kita kali ini yaitu muda peduli lingkungan. Dan tentunya semua pingin peduli lingkungan dan tinggal di lingkungan yang lebih sehat supaya tubuhnya juga lebih sehat. Betul, dan kalau bisa peduli lingkungan ini harus memang dari dalam diri sendiri untuk peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Benar. Jangan cuma mau ikut-ikutan aja karena teman ikutan begini kita ikutan, tapi lebih dari dalam hati kita untuk menjaga lingkungan. Benar, dan harus tetap konsisten untuk melakukan kegiatan yang memang bertujuan untuk menjaga lingkungan kita, Matt. Banyak banget kan kegiatannya sekarang. Betul. Seperti yang Matt tadi sampaikan, ada yang mengambil sampah. Bersihin pantai, nanam mangrove, bagi-bagi tumbler, pokoknya banyak deh kegiatan yang dilakukan. Termasuk teman-teman saya yang dari kampung saya di Lampung itu bagi-bagi tumbler di daerah pedalaman, itu sangat luar biasa. Jadi memang hal-hal seperti ini start from little thing, tapi itu efeknya sangat besar sekali. Jadi harus dari dalam diri kita pasti bisa merubah keadaan. Berhubung dunia bumi ini kan semakin hari semakin rentan. Jadi kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Benar. Dan merawatnya gimana? Ada banyak anak muda yang juga ternyata peduli terhadap lingkungan untuk membuat bumi menjadi lebih lestari. Kita akan bahas lebih lengkap lagi, Mbak. Tapi selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana dan tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Sampah, polusi, dan pencemaran air masih menjadi salah satu permasalahan serius di masyarakat. Tidak hanya memiliki efek negatif terhadap lingkungan, keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kesehatan. Diperlukan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan, terutama bagi generasi muda, agar terciptanya kehidupan yang bersih, sehat, dengan pengelolaan sampah yang baik. Saat ini generasi muda merupakan generasi emas penerus bangsa. Maka dari itu, peran pendidikan penting untuk mengasah menjadi suatu motor penggerak bagi kelangsungan hidup di masa yang mendatang. Sebagai muda-mudi masa kini, kita harus sadar dan memulai langkah awal dalam berkontribusi, mengembangkan moral melalui pendidikan. Khususnya terkait dengan kepedulian lingkungan, menjadi masalah yang besar dan tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Nah, kamu kalau memakai air seperti apa? Harus hemat. Air. Pakai air sangat hemat sekali dong. Apalagi kalau mau mandi, mau nyuci baju, nyuci piring. Itu kan kebetulan saya single. Jadi semua saya lakukan sendiri. Jadi ya insya Allah masih hemat. Karena menurut saya punya prinsip seperti ini. Dan pemirsa ini juga harus diingat ya, filosofinya. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan berakhir. Nah, itu dia. Oke, tanpa air kehidupan berakhir. Karena merupakan salah satu unsur penting di kehidupan manusia gitu ya. Betul, makanya apalagi bertepatan dengan hari air ini, harus punya mulai kesadaran bahwa pakai air harus secukupnya. Pakai air harus seperlunya. Air harus dijaga kebersihannya dan kelestariannya. Betul. Gitu, Matt. Betul. Nah, kalau berbicara tentang air juga, sebenarnya kan Indonesia ya negara kepulauan, banyak air di sekitar kita. Tapi kemudian yang menjadi miris adalah ketika kondisi air di Indonesia tidak terlalu bagus karena memang ulah manusia itu sendiri. Makanya sekarang dengan seiring berkembangnya teknologi, banyak sekali kemudian hal-hal yang diciptakan oleh anak-anak muda di Indonesia untuk jauh lebih peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya air, tapi sebenarnya kita berbicara skop yang jauh lebih luas, alam di Indonesia. Ada air di sana, ada sampah di sana, ada limbah dan lain sebagainya yang harus diantisipasi. Dan sekarang alhamdulillahnya banyak sekali hal-hal positif yang sudah diciptakan, mulai dari penjemputan sampah, kemudian apalagi ya,
diet kantong plastik. Diet kantong plastik dan lain sebagainya yang saya pikir ini satu kemajuan yang sangat positif sekali. Yes, movement yang sangat positif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, nanti kita akan membahas lebih panjang lagi tentang yang muda yang peduli terhadap lingkungan. Tapi setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Bincang Satu Weekend. Ya, masih bersama kami di Bincang Satu Weekend dan kita masih membahas muda peduli lingkungan. Ya memang kalau kita berbicara tentang peduli lingkungan, kaitannya dengan anak muda adalah ya memang harus anak muda menjadi motor penggerak karena bagaimanapun mereka adalah generasi harapan bangsa, generasi penerus bangsa yang menjadi titik tumpu untuk Indonesia lebih maju. Indonesia lebih maju dan berubah menjadi lebih maju. Tapi kalau misalnya menurut kamu sendiri, Matt, anak muda zaman sekarang itu apa ya, pergerakannya, semangatnya untuk lebih peduli lingkungan itu gimana sih kalau menurut Matt? Kalau menurutku sih itu sangat positif karena sekarang kita lihat lah banyak sekali gerakan-gerakan anak-anak muda yang mulai positif, sadar terhadap lingkungan dan peduli lingkungan dan itu menjadi hal yang entah apakah itu dari dalam diri mereka untuk peduli atau ikut-ikutan teman, tapi intinya adalah sudah ada gerakan. Ya, benar. Yang penting gerak aja dulu gitu loh. Yang penting gerak aja dulu gitu kan, walaupun masih dalam tahap mungkin belajar, dalam tahap mungkin ngelihatnya, wah ini satu tren baru nih, bagus nih. Tapi nggak apa-apa, setidaknya sudah mulai belajar, sudah mulai bergerak untuk kemudian membantu ikut melestarikan lingkungan. Betul sekali. Nah kalau berbicara tentang peduli lingkungan dan anak-anak muda ini banyak sekali hal-hal yang apa ya bisa dikatakan fun fact. Yes, benar. Sekarang kita akan membahas fun fact tentang yang muda yang peduli terhadap lingkungan. Yang pertama adalah penggunaan stainless straw. Atau sedotan ramah lingkungan yang bisa dipakai berkali-kali gitu ya, Matt ya. Nah, tadi sedotan saya sudah saya taruh tadi ya. Benar. Apa saya pegang lagi. Tadi itu saya juga punya. Saya punya pemirsa. Ya, saya sudah punya. Gitu. Oke, nah ini sekarang sedang lagi jadi tren banget. Tren bahwa sekarang kemana-mana udah mulai bawa sedotan sendiri. Selain tumbler, sedotannya juga dibawa sendiri karena ini punya banyak sekali keunggulan. Selain juga ramah lingkungan, jadi nggak perlu beli sedotan berkali-kali. Yang artinya adalah kan ramah juga di kantong. Kemudian pada saat traveling juga bisa dibawa kemana-mana. Itu menjadi keunggulan-keunggulan dari stainless straw ini. Gitu, Mas. Tapi memang intinya adalah itu ada gerakan yang bagus, tapi juga jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dari stainless straw kita setelah dipakai dicuci supaya kesehatannya juga tetap terjaga ya. No excuse pokoknya kalau tentang kebersihan ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, apa itu fun fact yang kedua? Anak muda menjaga lingkungan dengan cara apa? Membeli barang pre-loved. Oh iya, ini kayaknya ini kaum perempuan ya, kaum perempuan yang biasa belanja seperti ini. Gimana itu? Iya kan, harganya lebih murah, barangnya lebih bagus. Kemudian kita juga bisa berpartisipasi dalam membuat jangka waktu pemakaian barang tuh jadi lebih panjang lagi. Mungkin orang-orang udah bosan, tapi kan kita baru menggunakan itu. Sepanjang kondisinya masih bagus, kenapa enggak? Bagus gitu, dan kan? masih layak pakai. Dan masih dalam tataran sopan santunnya juga masih oke, why not gitu kan? Karena kita selain juga harganya murah dan terjangkau juga bisa untuk menyelamatkan bumi. Tidak banyak, bayangin kalau banyak orang yang kemudian membuang-buang pakaian mereka gara-gara aku udah bosan pakai pakaian ini, kan bumi juga jadi sakit, tanah yang akhirnya menyerap si baju-baju ini. Ya akan berat juga kerjanya seperti itu ya. Benar, jadi bener banget ya kalau tren yang sekarang membeli barang-barang bekas pakai atau pre-love itu disukai anak muda secara nggak sadar, ramah di kantong dan juga ikut menyelamatkan bumi. Yang selanjutnya adalah fun fact bahwa sekarang banyak anak muda yang kemana-mana kalau belanja itu bawa kantong belanjaan sendiri. Saya udah ikutan. Saya juga sudah ikutan. Karena kalau belanja ke toko sebelah nih, sebelah studio kita ini, itu kalau mau pakai plastiknya berbayar. Jadi saya kemana-mana sudah bawa kantong belanja sendiri. Bukan masalah supaya nggak bayar. Enggak sih, kalau bayar kan paling cuma 200 perak ya kalau nggak salah itu ya. Itu sebenarnya nilai kecil, tapi bukan hanya dibayarnya, tapi lebih pada peduli terhadap lingkungan dan alam kita. Karena dari satu plastik itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun baru degrade. Benar, gitu. Kebayang nggak sih kalau kita membeli satu item belanjaan saja dan kemudian kita diberikan satu kantong plastik dan kemudian beli item belanjaan di toko yang lain diberikan plastik juga. Habis itu plastiknya nggak dipakai lagi, justru akhirnya masuk ke dalam bumi dan kemudian akhirnya buminya jadi rusak. Kan kalau misalnya bisa digunakan ulang lebih baik. Kayak tadi dilipat-lipat, disimpan, diperpanjang masa penggunaan waktunya itu lebih baik. Tapi kan
akan jauh lebih baik lagi kalau memang nggak usah pakai kantong plastik dulu gitu. Punya sendiri tapi bukan yang plastik yang bisa dipakai berkali-kali itu jauh lebih baik ya. Oke, kita lanjut ke fun fact selanjutnya adalah go paperless. Nah ini juga menarik. Benar. Kenapa harus paperless? Karena kalau dengan paper itu ya tahu sendiri harus potong pohon. Nah itu juga mengganggu kestabilan bumi kalau ini. lagi meeting ada baiknya juga sudah mulai menggunakan yang digital, materi meeting itu semua juga di-share dalam bentuk digital sehingga tidak ada lagi pohon-pohon yang dipotong, ditebang untuk dijadikan kertas, habis itu kertasnya harus dibuang. Pun kalau misalnya pemirsa masih harus banget gitu ya untuk menggunakan kertas, usahakan untuk tidak boros atau tidak dibuang-buang. Kalau bisa bolak-balik dipakai. Depan, belakang sampai semuanya penuh gitu, baru kemudian di recycle. Kan bisa juga kan dibuat kertas yang Nah baru. beruntungnya teman-teman di DAI TV Indonesia ini teman-teman juga mengaplikasikan hal serupa. Kita selalu memakai kertas tuh di dua sisi ya. Ini sangat luar biasa teman-teman yang ada di DAI TV ya. Oke, itu tadi fun fact yang sudah kita share ke teman-teman pemirsa semuanya tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, dimulai dari anak kecil, anak muda sampai orang tua, semuanya harus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Nanti setelah break kita akan berbincang dengan teman-teman anak muda inspiratif dan peduli terhadap lingkungan. Siapa saja mereka? Banyak, nanti kita kenalan. Selepas yang satu ini pemirsa, tetap di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati Weekend. Pemirsa dan juga Matt, kita masih akan menyambung pembahasan kita tentang muda peduli lingkungan. Dan berkaitan dengan hal tersebut pemirsa juga Matt, saat ini di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita salah satu anak muda yang peduli lingkungan dan mau berbagi cerita dengan kita semua. Itu luar biasa. Langsung saja kita panggilkan Aditya Santi Sofia. Halo Mbak Diti. Mbak Diti, apa kabar? Apa kabar? Terima Hari kasih ini hadir cantik di banget. Sehati, silahkan duduk. Mbak Diti lagi sibuk apa sekarang? Kalau ngomongin sibuk, belajar berkampanye dan belajar berkampanye. Belajar dan berkampanye. Iya. Itu belajar apa dan berkampanye Yang apa? pasti isu sosial, terutama isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup. Ini kan masih anak muda. Umur 17 ya? Kita 16 iya, ya. boleh sih ya, udah tipis ya. Oke. Ini kalau melihat tentang anak-anak muda, ini kan Mbak Diti anak muda, Ayu juga anak muda, aku juga anak muda gitu kan. Bagaimana sih Mbak Diti melihat anak-anak muda, generasi muda di Indonesia itu seberapa jauh mereka peduli dengan lingkungan? Seberapa jauh kalau misalnya ngomongin anak muda yang sebelum ini dan zaman sekarang, sebenarnya kalau ngomongin kepeduliannya mungkin sama pedulinya, tapi sekarang itu mereka punya media untuk mencari tahu, berekspresi dan ikut menyuarakan isu lingkungan hidup dan menunjukkan kepedulian mereka kepada banyak orang gitu. Jadi sebenarnya mungkin pedulinya udah ada, tapi sekarang lebih bisa berekspresi lagi tentang kepedulian mereka. Oke, karena memang saluran ekspresinya juga semakin Sudah banyak tersedia, sudah iya, tersedia. betul. Jadi akhirnya anak muda zaman sekarang bisa lebih untuk ekspresif, Betul. mengungkapkan kecintaannya terhadap lingkungan. Betul. Nah, Mbak Diti ini pemirsa merupakan Putri Bahari tahun 2000. Udah lama, ya. 2012 Ya, saat itu ya. 2012, Nah, kalau kemudian bercerita mengenai Mbak Diti sebagai seorang Putri Bahari, mendeskripsikan kecintaan Mbak Diti terhadap lingkungan, itu gimana sih? Itu kayak kebutuhan pokok sandang pangan papan gitu. Oke. Karena kebetulan saya tumbuh besar di suatu pulau di Kepulauan Riau pada saat dulu kecil, tapi kemudian disconnected ketika tinggal di ibu kota. Nah, kemudian tahu bahwa ibu kota kita punya kepulauan, di situ saya langsung merasa, oh kayaknya saya bisa kembali lagi nih gitu. Itu udah kayak kebutuhan rohnya, jiwanya gitu sih gitu. Jadi ketika melihat ada satu isu lingkungan ini, awalnya memang pedulinya dengan isu konservasi laut. Tapi kemudian melihat bahwa oh ternyata apa yang terjadi di lautan itu ada efeknya dari konsumsi kita di darat. Jadi apa yang bisa kita lakukan mau di laut mau di darat, yang penting bertindak nyata. Gitu. Kalau Mbak Diti ini kan memang Putri Bahari Indonesia, meskipun tahunnya sudah agak lama, nggak apa-apa ya. Kita tetap punya tugas yang luar biasa mulia seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang anak muda saat ini yang mereka banyak loh sekarang movementnya, gerakan-gerakan tentang peduli lingkungan itu banyak, mulai dari sekadar tumbler lah, bagi-bagi tumbler atau bersih-bersih pantai, nanamin mangrove gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah
apakah memang gerakan ini muncul dari dalam diri mereka atau karena sekarang lagi happening banget, Lagi ngetren di ya. media sosial kayaknya kayaknya I have to be within deh gitu kan. Gimana tuh? Sebenarnya itu bisa dua-duanya, karena tipikal anak muda itu energinya banyak, keinginan tahunya besar, tapi mereka kadang suka bingung mau ngapain atau bagaimananya. Nah, dengan banyaknya sumber informasi yang sudah ada, kadang mereka juga bingung, gue harus melakukan apa ya gitu. Instead of bingung cara memulainya, kenapa nggak cobain aja semuanya gitu. Jadi supaya mereka bisa tahu bahwa ini loh yang pas dengan skill mereka misalnya, atau ini loh yang pas dengan gaya hidup gue. Jadi menurut saya sih kalau dibilang muncul dari dalam diri sendiri, iya, pengaruh lingkungan iya. Jadi kayak dua hal yang memang mempengaruhi dan mestinya sih bisa sama besar perannya. Oke, apakah itu yang kemudian menjadi dasarnya gerakan diet kantong plastik? Nah, sebetulnya cerita dong, diet kantong plastik tuh gerakan yang seperti apa sih? Awal mulanya gimana? Kenapa bisa kepikiran bikin yang seperti itu? Dulu itu jadi dibuat suatu gerakan karena melihat Bandung dan Jakarta itu banjir gitu. Salah satu menyumbat adalah memang sampah plastik, dan yang paling kalau kita lihat kemudian adalah kantong plastik gitu. Setelah ditelaah ternyata kantong plastik itu tuh barang yang satu nggak butuh-butuh amat, kedua memang sebenarnya bukan hal yang gratis gitu. Dari gerakan itu kemudian kami melihat advokasi ini akan semakin besar, isunya semakin besar dan memang akhirnya semakin besar, dan kemudian fokus dari gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sendiri adalah membantu pemerintah daerah membuat kebijakan pelarangan kantong plastik dan plastik sekali pakai lainnya. Dari 2010 gerakannya, 2020 sudah ada 20 kota dan 2 provinsi yang membuat peraturan pelarangan atau pembatasan plastik sekali pakai. Gitu. Jadi selain advokasi kebijakan juga adalah kampanye untuk mengurangi plastik sekali pakai gitu. Terutama untuk perempuan karena ternyata di produk kosmetik kita juga ada butir-butir plastiknya gitu. Yang ternyata juga mencemari air tanah kita. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini juga influencer nih. Anak muda yang juga menginspirasi anak muda lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kita panggilkan saja langsung Mas Diki Fadili Wiratama, Head of Product E-Recycle. Halo Mas Diki, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati Selamat Weekend. datang di Bincang Sehati. Mas Diki, nanti kita akan berbincang banyak tentang bagaimana kemudian peran anak muda untuk peduli terhadap lingkungan, dan ada nanti yang dikenalkan sama Mas Diki E-Recycle. Seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Selamat siang saat ini pemirsa, tetap di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati Weekend. Dan kita akan melanjutkan pembahasan obrolan kita masih dengan Mbak Diti dan sudah ada sekarang Mas Diki. Mas Diki ini adalah Head of Product E-Recycle. Mas Diki, ini kalau tadi kita berbicara tentang peran pemuda untuk peduli lingkungan dengan Mbak Diti, sekarang kita ke Mas Diki. Kalau berbicara tentang peduli lingkungan, ternyata Mas Diki dan tim ini membuat yang namanya E-Recycle. Nah, mungkin ada pemirsa yang belum tahu apa itu E-Recycle dan konsen atau visi terbesarnya apa sih, Mas? Ya, E-Recycle itu adalah suatu layanan produk berbasis digital teknologi, di mana kami memang berfokus untuk mengajak masyarakat umum untuk juga mau berkontribusi dalam pengolahan sampah. Dari sisi pemilahan sampah, di mana pemilahan sampah itu sendiri sebagai bagian daripada daur ulang sampah. Sekarang ini memang masyarakat belum terlalu banyak atau aware terhadap masalah pengolahan atau daur ulang sampah ya, karena memang masih sekarang dipikirnya kita sekarang ini masih sifatnya kami mengurangi sampah tadi yang sudah mungkin disampaikan, kemudian kami juga tidak menggunakan barang-barang yang nanti berpotensi menjadi sampah, tapi ketika berbicara mengenai masalah daur ulang itu kayaknya kita serahkan ke orang lain, padahal sebenarnya mereka bisa terlibat di sana. Bisa terlibat dengan menggunakan E-Recycle ini gitu. Nah, prosesnya itu sebenarnya seperti apa sih? Kita sebagai masyarakat, E-Recycle itu berperannya di bagian yang mana gitu? Atau prosesnya bisa digunakan oleh masyarakat seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau pengolahan sampah sendiri, di pengolahan atau daur ulang sampah sebenarnya itu 60% sampai 70% itu bisa disumbang oleh kontribusi masyarakat. Dari sisi apa? Dari sisi pemilahan sampah itu sendiri. Cuman kita sendiri suka nggak ngerti ya di lapangan, karena memang kita berpikir sudah ketika saya sudah buang sampah pasti ada pihak-pihak yang nanti memungut atau mendaur ulang sampah tersebut. Nah, kami mengajak di sana dengan kemudahan aplikasi ini sendiri bahwa
memang pada saat ketika sampah itu masuk ke pengolahan limbah, 50% ongkosnya sendiri adalah sebenarnya sortir. Di mana sebenarnya masyarakat sendiri pada saat sebelum membuang itu bisa berkontribusi di sana. Artinya mengurangi biaya beban daripada si pengolah limbah atau sampah ini sendiri. Oke. Berarti kalau berbicara tentang kita edukasi tentang masyarakat dulu. Ini kan e-recycle memang akan memilah-milah produknya itu sendiri, gitu, sampah-sampahnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau berbicara tentang habitnya masyarakat kita, Mas Diki, ini tentang memilah sampah, saya pernah baca itu kalau nggak salah, ya di Indonesia kan ada dua cuman ya, organik sama anorganik gitu. Kalau di Jepang saya kalau nggak salah, itu ada 22 jenis sampah yang dipilah. Indonesia gimana ini, Mas? Nah, semakin banyak kondisi industri yang semakin meningkat, artinya semakin banyak jenis barang kan, jenisnya pun makin banyak, turunannya juga makin banyak. Kalau dulu berbicara masalah organik dan anorganik, kemudian di anorganik masih ada plastik, masih ada kertas, dan seterusnya. Ada plastik, di bawahnya juga masih ada varian-varian lainnya yang lebih kompleks. Nah, kita sebenarnya tidak perlu selalu banyak tahu, artinya harus berkecimpung murni di sana. Tapi artinya bahwa paling tidak kita sudah memilah dari jenis-jenis sampah tersebut, baik plastik maupun kertas. Kemudian beberapa jenis plastik itu kita bisa copot, misalnya botol kemasan, di sana ada tutupnya, ada labelnya, bisa dicopot dan dibuang seperti itu. Itu sudah memudahkan paling tidak sekitar 50% pekerjaan daripada industri pengolahan limbah. Nah, ada satu lagi masalah bahwa seringkali kita juga lupa bahwa sampah yang kita hasilkan sering kita buat menjadi kotor, kita campur dengan makanan, akhirnya menjadi residu. Residu ini sendiri memang salah satu dari komponen jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan limbah ya, itu sekitar kurang lebih 5%. Di mana residu ini tidak bisa lagi diuraikan lagi, tidak bisa didaur ulang. Penyebabnya apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah dari kegiatan kita sendiri, mengotori sampah itu dengan makanan, akhirnya kita buang, kita berharap bahwa itu akan didaur ulang, padahal sebenarnya tidak sulit untuk didaur ulang. Kalau sudah tercampur seperti itu justru sudah sulit untuk didaur ulang gitu ya. Makanya balik lagi peran masyarakat untuk memilah di awal tuh justru penting banget gitu. Oke, nah aku mau ke Mbak Diti sekarang. Mbak, kalau Mbak Diti sendiri melihat aplikasi yang dibuat sama e-recycle ini gitu sebagai satu bagian dari melestarikan lingkungan, bagian kemudian mendaur ulang sampah, itu Mbak Diti ngeliatnya gimana sih? Itu satu kemudahan dan balik lagi adalah wadah untuk anak muda zaman sekarang, karena kan semuanya serba digital ya gitu. Tapi yang memang secanggih-canggihnya alat memang perlu edukasi dari mulut ke mulut, atau memang di alatnya itu sendiri ada materi edukasinya. Banyak sekali platform-platform digital yang memang sekarang sedang berkembang untuk pengelolaan sampah, dan kami selalu berdampingan, misalnya ajak berdampingan untuk edukasi yang offline seperti apa gitu, karena yang online sudah dikerjakan. Jadi yang offline seperti apa, misalnya mungkin sebenarnya asisten rumah tangga juga bisa memakainya gitu, karena yang melakukan pemilahan mungkin di rumah gitu. Ya. Atau ibu-ibunya balik lagi mungkin karena banyak banget misalnya anaknya yang download tapi nanti yang mengerjakan adalah ibunya atau asisten rumah tangganya. Jadi kita bisa lihat mungkin targetnya memang pas untuk anak muda, tapi kita lihat extended-nya lagi, siapa lagi yang bisa menggunakan ini. Oke, online, offline dua-duanya harus jalan untuk melestarikan lingkungan, termasuk juga berkaitan dengan Hari Air. Hari ini melestarikan air yang ada di bumi ini sekarang gitu. Nah, kalau Mbak Diti sendiri melihatnya itu gimana sih kondisi air di bumi saat ini, kedepannya akan gimana? Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu akan jadi apa itu? Serem banget sebenarnya kalau dengar penjelasannya. Kalau penelitian ada yang bilang bahwa air tanah khusus di Jakarta memang sudah tercemar mikroplastik itu sendiri kan. Tapi mikroplastik dari mana itu sumbernya macam-macam gitu. Yang jelas kalau nasi sudah menjadi bubur, yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga dengan menguranginya gitu. Mungkin ada yang berpikir bahwa nanti sumber daya yang di bumi ini akan recover dengan sendirinya gitu. Bisa iya, bisa enggak, tapi yang pasti yang harus recover adalah kebiasaan manusia itu sendiri yang ada di bumi ini gitu. Kalau misalnya ngomongin nanti kedepannya seperti apa, sebenarnya sekarang sudah banyak gerakan yang menjaga si sumber daya air tersebut, dan bagaimana kita nanti memastikan bahwa yang kita lakukan itu harus terukur. Harus terukur. Memang misalnya nih kegiatan pengurangan di darat apakah efektif untuk menjaga si air lautnya gitu. Itu harus terukur, dan itu perannya siapa? Perannya semuanya, baik masyarakat, pemerintah gitu, ataupun mungkin warga yang tinggal di tepi pantai misalnya seperti itu. Jadi yang saat ini bisa kita lakukan adalah mencegah dengan mengurangi konsumsi yang mungkin berlebihan.
Memang peran masyarakat semua lini juga harus dilibatkan seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peran ini sendiri, trennya seperti apa Mas Diki? Apakah teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi ini secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah terbentuk habit yang baru untuk kemudian lebih peduli terhadap lingkungan? Betul. Kami berusaha melihat dulu konteksnya bahwa apakah produk yang kami keluarkan nantinya memang applicable di lapangan. Nah, di sana kami lihat bahwa memang masyarakat banyak sekali sudah menghabiskan waktunya dengan menggunakan aplikasi. Dan aplikasi sendiri memang sangat personal sekali ya. Kami memandang bahwa permasalahan problematika sampah ini sendiri bisa dipecahkan lebih efektif kalau langsung dari sumbernya langsung. Di mana penghasil sampah itu pertama adalah masyarakat. Nah, jadi kami berikan kemudahan di sana dan saya lihat bahwa pertumbuhan antara yang tadinya meminta untuk order dari tadi biasanya institusi, bank sampah atau lapak, sekarang sudah masuk ke rumah-rumah. Rumah tangga ya? Rumah tangga, ibu-ibu, dan mereka banyak juga yang mereka sebenarnya bukan tertarik karena dapat reward, tapi mereka memang peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Artinya memang banyak masyarakat sekarang ini mau, tapi mereka mungkin nggak tahu bagaimana caranya. Berarti intinya adalah permasalahan terbesarnya mereka mau peduli tapi tidak ada motor penggeraknya seperti itu ya. Nah, apakah memang dengan didukung motor penggerak seperti ini sebenarnya masyarakat peduli, Mas? Ya, pelan-pelan ya, butuh waktu di sana. Memang kalau kita berbicara masalah kegiatannya, organisasi, gerakan-gerakan, aksi dan lain sebagainya, memang terlihat kalau di beberapa sosial media sangat gencar. Walaupun tadi ujung-ujungnya kita harus lihat juga indikatornya, indikator sampah itu sendiri. Biasanya kita lihatnya dari timbulan sampah yang timbul setiap tahunnya. Nah, dari tahun ke tahun memang untuk saat ini masih belum terlalu efektif. Walaupun memang kalau kita bilang ada tren penurunan di sana. Nah, memang butuh waktu, tapi memang peran anak muda sendiri yang harusnya diperkencang. Karena kenapa? Anak muda itu sendiri masih dari sisi sosiologisnya, mereka masih mencari jati diri, mereka ingin menjadi penggerak suatu hal ya, dan mereka sudah mulai peduli terhadap kondisi sekitar mereka, termasuk isu lingkungan ini. Terakhir untuk Mbak Diti juga Mas Diki, harapannya terkait dengan kelestarian lingkungan, kemudian juga dengan Hari Air, harapannya itu seperti apa sih lingkungan, air kita saat ini ke depannya? Silakan Mbak Diti dulu mungkin. Kalau yang pasti selalu kita suarakan adalah jadilah konsumen yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti gini, kalau misalnya mau keluar rumah nih langsung ada planning, nanti belanja atau enggak gitu. Kalau misalnya belanja, siapin kantong belanja di sendiri dari rumah supaya nggak pakai kantong plastik. Tapi terus kalau misalnya bisa belanja di toko curah misalnya gitu yang tidak menyediakan kemasan, ya kita coba aja membiasakan belanja untuk membawa tempat-tempat makan atau alat-alat wadah sendiri. Ala bisa karena biasa ya. Betul. Oke, Mas Diki. Ya, saya mau sedikit menyinggung untuk generasi muda ya, bahwa pertama satu jadilah mulailah dari diri sendiri. Betul. Mulailah dari lingkungan yang paling terdekat, yaitu rumah. Mungkin kalau di rumah, kalau misalnya dia ngekos di kos-kosannya, mulailah memilah sampah. Dan yang mungkin yang terakhir bagi kita sih, kalau memang memungkinkan dan punya waktu banyak, ikutlah kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan aksi untuk peduli lingkungan. Sekarang sudah banyak organisasi-organisasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, seperti Karang Taruna juga paling terdekat, atau bank sampah yang di lingkungan mereka. Mudah-mudahan kita berharap bahwa suatu saat kita bisa menjadi suatu negara di Asia yang bisa mencanangkan atau menggolkan zero waste di Indonesia. Nah itu zero waste, semoga nanti Indonesia bisa seperti Swedia, satu-satunya negara yang mengimpor sampah. Ya, kalau berbicara juga dengan kaitannya dengan Hari Air, juga kalau berbicara tentang peradaban manusia dimulai dari sungai kan. Ya, nah, betul. ada 13 das di Jakarta yang harapannya kita menjadi isu air, banjir segala macam itu menjadi isu utama yang harus kita sama-sama jaga. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Mbak Diti sudah di Dan kita akan melanjutkan ya pembahasan topik ini. Selanjutnya kita akan sedikit berkarya. Kita akan mencoba membuat sesuatu yang berharga dari sesuatu yang mungkin tidak, mungkin yang dipandang sebelah mata. Ya, gitu. Intinya adalah dari limbah jadi berkah ya pokoknya gitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend.
and Ayu. Apa? Di segmen kelima ini aku punya surprise buat kamu. Aku Apa, punya Beta? sesuatu. Dapat surprise. Kamu bisa lihat nggak di balik tab saya ada apa? Apa Pemirsa sih sudah pakai bisa lihat. surprise-surprisean Ya, pemirsa segala? sudah bisa lihat. Coba lihat. Tada, bendera. Hai, Bukan ampun. bendera, ini merah putih, tapi ini bukan bendera. Apa ini itu? adalah lilin. Oke, ini lilin. Lalu ini bedanya apa dengan lilin? Spesial banget. Spesialnya si karena lilin ini apa? Pemirsa, kalau Anda lihat pemirsa, ya, ini di kamera, ini warnanya merah dan putih. Tahukah Anda kalau ini terbuat dari minyak jelantah? Oke, tunggu. Pak Bersa, minyak jelantah itu biasanya warnanya kuning, tidak merah dan tidak putih. Tapi kan bisa jadi Kuning cantik atau gini coklat warnanya. seperti itu, ya. Iya. Nah, inilah yang namanya limbah jadi berkah. Oh, Hari ini oke. di segmen kelima ini kita akan tahu bagaimana cara mengubah minyak jelantah jadi lilin yang sangat indah oke. ini. Mungkin nggak hanya jadi lilin aja ya, karena banyak lagi sampah-sampah yang bisa diubah menjadi berkah. Nah, saya mau tahu dong Betul. caranya ya pemirsa, kita mau Ya tahu. udah langsung aja kita Mau tahu bergeser dong. ke sebelah. Geser Kita akan langsung. ketemu dengan Mbak Santi Hermana selaku co-founder Kertabumi Klinik Sampah. Oke, ini dia yuk. Mbak Santi Novianti selaku co-founder Kertabumi Klinik Sampah. Silakan, ayo mungkin ke sana kita apit Oke, supaya kapalnya boleh, nggak sip. miring. Nah, Mbak Santi apa kabar? Baik, Ini alhamdulillah. udah mau sibuk aja nih, Sibuk, sibuk iya. aja ini. Ini kalau kita berbicara tentang limbah jadi berkah, ternyata ini hasil karyanya Mbak Santi ya, sangat luar biasa. Tapi kalau berbicara tentang hal-hal atau barang-barang produk-produk yang terbuat dari daur ulang seperti itu, berbicara tentang anak mudanya sendiri, mereka sudah peduli dengan daur ulang, peduli dengan sampah, peduli dengan lingkungan gitu nggak sih Mbak? Kalau saat ini bisa dibilang kan generasi milenial gitu ya, Betul. itu udah sangat peduli terhadap lingkungan gitu. Dari apalagi dari generasi sekarang itu mereka udah aware sama media apa segala macam. Jadi mereka tuh udah aware sama zero waste, udah aware sama sampah. Jadi mereka sudah banyak banget gitu peduli. Sudah banyak dan sudah jauh lebih peduli gitu ya Oke. kalau anak muda sekarang. Nah, kalau misalnya Mbak Santi sendiri memandang lingkungan yang lestari, yang baik, itu Mbak Santi sendiri melihatnya harus yang bagaimana sih? Pertama adalah lingkungan yang benar-benar bersih, ya nggak sih? Jadi kalau lingkungan bersih itu otomatis kan semuanya lebih kondusif ya Mbak ya, Oke. lebih sehat, terus segala usaha yang kita lakukan juga akan lebih mudah gitu loh. Gitu. Jadi lingkungan bersih itu sangat mendukung aspek-aspek yang lain gitu. Mudah Tapi tidak kalau ya? dari Kertabumi sendiri, kegiatan-kegiatan kampanyenya itu apa saja sih yang dilakukan untuk kemudian mengajak anak muda untuk lebih peduli terhadap sampah, lebih mau untuk melakukan yuk daur ulang yuk dibikin hal-hal yang bisa lebih bermanfaat dan bisa kita pakai lagi yuk, itu gimana Mbak? Kita banyak melakukan edukasi, ada ke sekolah-sekolah, ada ke posyandu, ke ibu-ibu rumah tangga, ataupun kita melakukan workshop-workshop Mbak. Workshop macam-macam, ada workshop seperti dari botol aqua jadi tas gitu, jadi kantong plastik jadi ini kantong plastiknya. Jadi buat Oh, ini dari botol ya. kemasan air minum. Ya ini Air jadi mineral? iya air mineral. Lucu ya? Atau ini juga plastik nih. Plastik juga dari plastik di pasar-pasar tradisional ditambah apa ini namanya? Motif anyaman. Motif anyaman bekas bisa kita kreasiin. Oke. Atau ini dari tutup botol aqua nanti pakai pemanasan suhu tertentu bisa menjadi seperti itu. Oke, ini cakep ya, kayak marmer gitu. Iya. Bisa buat lempar lembing. Lempar cakram, apa lempar lembing ya? Lempar cakram. Lempar cakram. Baik, ini hari ini kan tadi kita sudah berbicara. Nah, ini pemirsa, Iya. ya ini terbuat dari minyak jelantah, betul ya? Iya, Kita iya. pastikan dulu, betul. Betul. Tapi bisa berwarna-warni dan indah seperti ini. Itu saya bisa jadi penasaran lilin. banget loh, Mbak, karena biasanya yang namanya minyak jelantah itu kan ya pemirsa bau, kemudian kotor, biasanya dikonotasikan dengan sesuatu yang udah nggak bisa dipakai lagi. Abis itu biasanya apa kalau di domestik? Dibuang gitu aja ke dalam Saluran air selokan pipa ya. air, ya udah nggak bisa digunakan apa-apa. Ternyata bisa berubah menjadi benda yang cantik banget kayak gini. Ini mau dikasih tahu ya ke kita gimana Boleh. cara buat? Oke, kita mulai. Ini bahan-bahannya ada apa saja? Bahan-bahannya Mbak tuh Santi? mudah banget. Pertama minyaknya Ini kayak pasti. masak beneran ya? Iya, masak beneran. Minyak jelantah yang udah dipakai 2 atau 3 kali lah ya. Setelah itu parafin. Oke. Parafin tuh banyak deh, kita bisa beli di toko-toko kimia atau di
outbound gitu. Sudah itu aja. Paling kalau misalnya nanti mau dibuat cantik bisa ditambahin ornamen-ornamen yang ada di rumah ini aja. kalau ibarat kata chefnya ini garnish. Garnishnya. Terus kalau misalnya mau warna-warni itu kita tinggal tambah krayon bekas aja yang ada di rumah. Diserut, dimasukin warnanya terserah mau warna apa. Biasanya krayon tuh nggak dipakai kalau di rumah. Kalau sisa-sisa kan biasanya yang punya ibu-ibu udah kecil-kecil gitu kan, terus anaknya udah nggak mau pakai lagi. Ternyata bisa dipakai untuk mewarnai dan membuat lilin ini. Terus kalau misalnya mau wangi itu bisa ditambahin essential oil yang non alkohol. Jadi tinggal ditambahin aja gitu. Oke, let's start it. Kita mulai. Iya. Nah, oke. Kita mulai masukin dari dulu. Ini parafinnya. Parafinnya kita masukkan. Nah, untuk perbandingannya sendiri itu 1:2, 1:3 sih, tergantung nanti. Semakin banyak parafinnya nanti akan semakin cepat mengeras. Ini minyaknya, karena minyak itu ya ibu-ibu pasti buangnya tuh kalau nggak di selokan atau nggak di pembuangan air biasa itu ya. Iya, benar. Nah, padahal itu bisa mengganggu biota alam gitu. Jadi terus kalau di pembuangan pipa itu pipanya biasanya cepat mampet. Benar, cepat mampet. Nah, tapi jadi idealnya itu sampah minyak di lantai itu dibuangnya melalui plastik tapi dimasukin dulu ke koran. Nah, itu baru dibawa ke tempat pembuangan. Kalau minat anak muda atau ibu-ibu untuk mengolah-olah dari limbah menjadi barang yang berguna seperti itu sekarang peminatnya tinggi nggak sih Mbak Santi? Tinggi banget. Kita selalu ada aja yang nerima pesan atau apa. Gimana sih gitu loh. Dan kita juga udah ada tutorial pembuatannya ini di Instagram kami, jadi mereka juga gampang untuk aksesnya. Jadi bisa juga untuk buat sendiri begitu ya? Udah sesimpel itu aja, ini udah jadi. Nanti tinggal kita tuang di tempatnya. Tempatnya juga pakai aja tempat-tempat yang udah ada. Ini sudah selesai? Sudah masak? Ya. Udah. Harus ditunggu. Iya, harus dingin. nanti nggak bisa ditunggu dingin sih, nanti kalau udah mendidih tinggal masukin aja. Nanti kalau udah sedikit membeku tinggal kita pasang sumbunya. Terus masuknya si pewarna, terus sudah gitu essential oil itu kapan? Di sini atau bisa nanti? Sekarang atau bisa nanti, setelah selesai aja. Bahannya juga nggak makan Mbak ya. Iya. Apa aja yang ada di rumah tuh bisa untuk dipakai. Bisa. Udah seperti itu terus kita tinggal tuang aja sih. Hati-hati. Kita tinggal tuang. Bunyinya seperti itu ya? Iya, minyak kan? Iya betul. Ini kayak sreng gitu. Iya. Kita buat seperti ini. Ya, ini ditunggu Nanti sampai setengah dingin. Sampai setengah dingin baru kita masukin sumbunya. Atau nanti setengah dingin kita masukin ornamen-ornamen yang Mas mau. Atau mungkin di rumah ada kerang bekas kayak atau apa gitu. Bisa masukin kayak ini. Itu masukinnya juga pada saat sudah setengah dingin ya? Setengah dingin aja soalnya ini takutnya meleleh. Gitu. Sumbunya juga tinggal dimasukin. Sumbunya ini buatnya dari apa? Sumbunya ini dari tali katun. Tali katun nanti dilelehin pakai lilin bekas aja Mas. Di coating gitu 1-2 kali. Udah gitu bisa buat sumbu sendiri. Jadi semuanya bener-bener yang daur gampang ulang di rumah kita bisa dapat gitu. Sudah bisa dicoba sendiri ya pemirsa di rumah. Harusnya sudah mulai bisa dicoba sendiri di rumah gitu. Betul sekali. Tapi selain mungkin ini yang dibuat ini dari parafin untuk bikin lilin, mungkin benda-benda apa sih Mbak yang mungkin bisa diceritakan kalau pemirsa di rumah? Dari gini tuh sebenarnya bisa loh dibuat seperti ini di rumah. Dan gitu semudah ya. ini gitu, sehingga menginspirasi mungkin pemirsa di rumah juga untuk besok weekend mau bikin itu gitu. Memang Kertabumi sendiri adalah kita memang pengelolaan sampah, di mana sampah itu yang memang ada domestik di rumah, jadi gampang ditemukan gitu loh. Kayak contoh kan yang ini nih Mas. Yang Kresek ini kan ya? kresek biasa dari pasar tradisional biasa kan gitu loh. Tinggal ada teknik khusus untuk pemanasan, terus dijahit seperti biasa.
gitu. Bagus banget loh. Iya. Iya, jadi pouch gitu Iya. yang kekinian sekali. Dan gitu ini kan. terlihat expensive gitu, Iya. eksklusif Iya. gitu loh, bener loh. Iya. Makanya jadi kan sampah itu bisa bernilai ekonomis gitu loh. Jadi orang nggak malu kan Ya, ya. benar. Nah, kalau berbicara tentang produk-produk seperti ini, kan memang kita niatnya di awal adalah untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan kita, peduli lingkungan. Tapi ketika kita berbicara tentang ibu-ibu yang mau atau anak-anak muda yang sekarang sudah mulai back to classic, itu diminati oleh anak-anak atau siapapun orang pasarnya juga bagus ya Mbak ya? Oke. Tapi kalau misalnya kemudian kita melihat animo yang muda untuk ikutan recycle gini, itu kan udah banyak gitu ya. Nah, apakah itu artinya setiap workshop yang diadakan tuh senantiasa ramekah atau gimana sebenarnya lihatnya? Hampir selalu antusias sih. Selalu antusias ya. Hampir selalu antusias. Kadang yang sekali datang nanti besok mereka pengennya workshop ini dong gitu. Ada edukasi ini dong, edukasi gitu. Jadi selain kita mengedukasi sampah itu bisa menjadi hal yang ekonomis, juga proses sampah itu pemilahan sampah apa gitu kita semua juga. Jadi semuanya semakin tertarik ya. Mungkin terakhir, Mbak, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang di rumah, khususnya untuk anak-anak muda, bagaimana tips ataupun apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar. Mungkin untuk tipsnya itu adalah harus dimulai dari hal yang kita suka sih Mas. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka atau apa, mungkin bisa berjalan cuma 1, 2, 3 bulan aja gitu ya. Tapi sebenarnya hal kecil tuh bisa kita lakukan, seperti mungkin misalnya kita ngabisin makan kita, karena kan sampah-sampah itu juga sebagian besar adalah dari sampah organik, dari sisa makanan itu. Atau mungkin naik kendaraan umum, atau kita beli produk-produk yang ramah lingkungan gitu loh. Jadi kerjakan hal yang memang kita bisa kerjakan terus, jadi bisa berubah gaya hidup gitu loh. Jangan sekarang lagi ini ikut tren ini gitu, itu pasti nggak akan sustain. Jadi lakukan hal-hal kecil tapi itu pasti akan berdampak gitu. Dimulai dari hal kecil, yang penting dampaknya besar dan dilakukan dengan konsisten. Betul, pokoknya harus konsisten, komitmen, dan persisten. Terima kasih Mbak Santi sudah ada di Bincang Sehati Terima Weekend. kasih. Semoga menginspirasi anak-anak muda yang di rumah untuk jauh lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Sehati Weekend kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran, Anda bisa sampaikan di nomor SMS 0889 8100 5000. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo. Dan saya Raden Madlias dan juga Mbak Santi dari Kertabumi. Ya, Kami undur diri, jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati Weekend hanya di Daai TV. Terima kasih ya, sampai jumpa. Selamat berpekan.